Selamat malam Teh Karina. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya telah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan Teteh untuk bersedia saya wawancarai. Perkenalkan, nama saya Nazri Ical Pojan, saya dari Universitas Kebangsaan Republik Indonesia. Saya kesini berniat untuk mewawancari Teteh untuk memenuhi tugas mata kuliah wawancara Teh. Pertanyaan yang pertama Teh, sebelum ada WhatsApp, bagaimana cara Teteh menyampaikan informasi kepada warga? Dulu sebelum ada WhatsApp, kita memberikan informasi secara manual. Nah, kalau ada pengumuman yang penting, kami tulis di papan seperti di masjid kayak gitu. Nah, terus ada di masjid, ada di pos ronda, itu ada papan informasi di situ. Nah, selain itu juga ada sistem getok tular. Itu saya kasih tahu pada tiap RT. Lalu diterusin juga dari masing-masing RT kepada warganya gitu. Kadang juga menggunakan pengeras suara seperti di masjid kayak gitu. Jadi kalau manual itu seperti ditempel-tempel di papan pengumuman gitu ya kan, boleh di masjid-masjid atau masjid ya Teh. Iya. Pertanyaan kedua Teh, berapa lama biasanya informasi baru sampai ke seluruh warga dengan cara lama itu Teh? Dengan cara manual itu berapa lama sampai ke warga informasi tersebut tuh? Sampai ke warga itu bisa sampai 1-2 harian. Nah, kalau lewat pengumuman tertulis itu belum tentu juga, karena belum tentu juga warga itu membaca yang ada di mading itu. Gitu. Lanjut ke pertanyaan ketiga Teh. Setelah ada grup WhatsApp RT, apa perbedaan paling terasa dalam proses penyampaian informasi tersebut Teh? Jadi perbedaannya itu sangat signifikan ya. Sekarang saya kirim satu pesan. Nah, dalam hitungan menit sudah dibaca sama puluhan warga. Nah, teknologi mereka otomatis tersisih. Dulu papan pengumuman itu bisa dibaca siapa saja yang lewat. Nah, sekarang kalau tidak masuk grup ya nggak tahu apa-apa gitu. Jadi kami tetap jalankan pengumuman manual untuk segmen warga gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya Teh, dari sisi kualitas interaksi antar warga, apakah grup WhatsApp sangat membantu atau justru mengurangi keakraban sama pengurus RT dan sama warga tersebut Teh? Kalau dari dua sisi ini informasinya memang lebih cepat dan efisien, tapi interaksi fisiknya berkurang drastis. Nah, dulu orang harus datang ke pos ronda untuk mengetahui berita. Nah, di situ sekalian ngobrol, kenal tetangga. Sekarang semua dari layar HP masing-masing. Nah, warga satu RT itu bisa kita saling kenal muka gitu, tapi sudah saling bebas pesan di grup, itu ironinya. Menurut Teteh, mana yang lebih efektif, komunikasi dulu atau lebih sekarang seperti grup WhatsApp ini Teh? Kalau soal kecepatan dan jangkauan, jelas ya sekarang jauh lebih efektif. Tapi kalau bicara kedekatan sosial dan kepastian informasi yang diterima oleh semua kalangan, cara yang lama itu punya keunggulan yang tidak bisa tergantikan. Idealnya dikombinasikan digital untuk yang mudah dan aktif. Nah, manual tetap dipertahankan untuk yang tidak terjangkau teknologi gitu. Jadi lebih efektif seperti modern sekarang ya Teh? Iya, teknologi modern sekarang. Yang terakhir Teh, apa harapan Teteh ke depan terkait pola komunikasi di lingkungan RT ini Teh? Saya berharap teknologi tidak menghilangkan budaya, musyawarah, dan juga silaturahmi fisik. Grup WhatsApp itu alat bukan pengganti kebersamaan bersama warga. Nah, warga juga perlu tetap mau hadir dalam pertemuan langsung untuk gotong royong dan saling mengenal secara nyata, bukan hanya sebatas kontak di handphone saja. Jadi pada intinya grup WhatsApp emang sangat lebih efektif ya, tetapi pertemuan antara pengurus dan warga jauh lebih sangat penting ya Teh, untuk menjalin silaturahmi lah ya pada intinya. Teh, terima kasih telah mau diwawancara Teh. Ya, sekian. Sama. Nama saya Kartika. Teh Kartika di pengurusan RW ini sebagai Karang Taruna ya Teh. Boleh lanjut ke pertanyaannya ya Teh. Bagaimana Teteh melihat perubahan kecepatan penyampaian informasi kepada warga sebelum dan sesudah adanya grup WhatsApp Teh?
perubahannya itu ini banget ya, apa signifikan banget ya. Jadi kalau dulu mah kan sebelum ada WA tuh biasanya saya tuh suka kayak ngetok-ngetok pintu warga gitu satu persatu, atau kayak bikin pengumuman kayak di papan itu informasi biasanya di jalan. Terus sekarang kan bisa apa? Cukup kayak, karena kalau sekarang udah ada grup WhatsApp gitu, jadi cuma ngirim informasi tinggal kirim udah ke semua kekirim gitu. Lebih kan. simpel ya teh. Iya. Selanjutnya teh, apakah keberadaan grup WhatsApp ini meningkatkan partisipasi warga dalam kegiatan RT seperti posyandu atau iuran bulanan teh? Secara umum iya. Terus karena terutama untuk kayak kalau misalnya ada kegiatan, jadi bisa dibagiin langsung gitu tautannya tuh lewat grup. Terus juga jadi kalau apa warga yang sibuk masih bisa mantau gitu kan kalau di grup. Jadi informasinya tuh kesampaikan dengan cepat. Selanjutnya teh, hambatan apa yang paling sering teteh hadapi dalam mengelola komunikasi di grup WhatsApp ini teh? Tantangannya itu yang besar itu biasanya tuh salah paham nada bicara. Iya. Karena kan kalau misalnya dari WhatsApp itu kan nggak tahu ya nada bicara orangnya kayak gimana. Jadi mungkin itu ya tantangannya. Terus juga masih ada warga senior yang kurang fasih atau kayak gaptek gitu kan. Jadi sering telat informasi. Jadi hambatannya itu ya teh, salah paham dalam nada bicara dan ketelatan informasi ya teh. Selanjutnya teh, bagaimana pihak pengurus Karang Taruna menyikapi penyebaran berita bohong atau konflik antar warga di dalam grup teh? Biasanya kita itu menetapkan aturan grup yang tegas ya dari awal. Jadi kalau ada yang bagiin berita hoax atau mulai memancing kayak perdebatan di grup, itu tuh biasanya pengurus RT-nya biasanya langsung negur secara personal ya, kayak lewat chat pribadi. Terus biar kayak untuk menghentikan itu ya perdebatan kayak gitu. Terus kayak minta buat dihapus di grup gitu. Apakah interaksi digital di grup WhatsApp ini mengurangi esensi silaturahmi tatap muka antar warga di lingkungan RT ini teh? Ya, ada dampak ke arah sana juga, karena beberapa warga ini tuh merasa sudah cukup bertegur sapa di WA, tapi biasanya kami menyiasatinya itu dengan tetap mewajibkan pertemuan fisik bulanan. Jadi kayak grup WA tuh cuman jadi alat bantu koordinasi aja, bukan pengganti silaturahmi. Yang terakhir teh, pertanyaan terakhir, apa saja inovasi atau aturan khusus yang teteh terapkan agar grup WhatsApp RT tetap berfungsi secara kondusif dan produktif dari pandangan teteh sebagai Karang Taruna teh, anggota Karang Taruna? Jadi kami itu memberlakukan jam malam untuk membagikan informasi gitu. Contohnya itu misal untuk informasi yang gak darurat itu maksimalnya tuh di jam 9 malam gitu. Tapi kalau untuk yang setelah itu lebih dari jam 9 malam itu grup WhatsApp-nya tuh udah diganti ke mode kayak hanya admin aja yang bisa ngirim kayak gitu. Terus pada terus misal kalau misal lebih dari jam segitu gitu ya, mungkin kayak bisa adminnya aja yang ngirim informasi kayak gitu. Terima kasih ya teh. Jadi pada intinya grup WhatsApp itu sangat memudahkan untuk pengurus-pengurus mengirimkan pesan lah ya teh. Ya. Tapi kekurangannya terjadi kesalahpahaman antar warga tersebut ya teh. Ya. Terima kasih ya teh atas kesempatan wawancara ini teh. Semoga ini bisa menjadi tambahan untuk mata kuliah kami teh. Ya. Terima kasih teh. Selamat malam teh. Perkenalkan saya Nazri Calpojan dari Universitas Kebangsaan Republik Indonesia. Saya di sini ingin mewawancarai teteh sebagai warga Desa 07 untuk memenuhi tugas wawancara teh, mata kuliah wawancara. Boleh diperkenalkan nih, nama teteh siapa? Nama saya AS. Oh, nama teteh AS. AS ya. AS, boleh kita lanjut ke pertanyaan ya teh? Boleh. Bagaimana warga termasuk teteh sendiri biasanya mendapat informasi dari RT? Biasanya cara utamanya itu biasanya lewat papan pengumuman yang dipasang di sudut-sudut yang strategis kayak gitu. Terus biasanya juga kadang di depan masjid atau enggak kayak di
pos ronda kayak gitu, sama di kayak ujung-ujung jalan kayak gitu, di gang kayak gitu. Selain itu juga ada pemberitahuan langsung biasanya dari mulut ke mulut kayak gitu, entah dari pengurus RT atau RW-nya ke rumah-rumah kayak gitu biasanya. Pertanyaan kedua ya, dari pengalaman Teteh sendiri, berapa efektifnya papan pengumuman dalam menjangkau seluruh warga? Jujur sih enggak 100% efektif ya. Karena warga juga kadang jarang keluar rumah, terus kadang kalau keluar juga nggak yang lihat ke kanan kiri atau sampai lihat papan kayak gitu. Terus ya kadang warga juga yang nggak tahu gitu ya sama si pengumuman itu. Informasi juga kadang kan tertutup gitu sama pengumuman yang baru. Terus kalau misalnya yang ditempel-tempel kayak gitu, biasanya kan rusak karena entah ada yang jahil anak-anak atau enggak karena hujan atau jadinya basah gitu. Jadi udah luntur lah kayak gitu. Selanjutnya Teh, bagaimana dengan pemberitahuan langsung atau ketok pintu, apa kelebihan dan kendalanya Teh? Kalau untuk kelebihannya sih jelas ya, informasinya pasti langsung tersampaikan ke orangnya gitu. Terus bisa langsung kayak atau ada pertanyaan atau apa bisa langsung dijawab kayak gitu. Terus kalau misalnya, tapi untuk kendalaannya itu butuh waktu lama karena tenaga pengurusnya juga karena terkuras waktunya. Terus warganya juga kadang nggak di rumah, nggak selalu ada di rumah kayak gitu. Capek juga ya Teh, satu persatu diketok. Iya, tiap rumah gitu. Selanjutnya Teh, apakah pernah ada kejadian informasi penting tidak sampai ke warga karena mengandalkan cara lama itu Teh? Pernah sih, ada beberapa kali ya. Yang paling sering itu soal jadwal siskamling kayak gitu atau iuran warga. Ada warga yang ngaku nggak tahu padahal udah ditempel pemberitahuannya, atau enggak kayak udah dikasih tahu juga kayak gitu. Tapi kadang ya gitu ya, warganya beda-beda gitu. Selanjutnya, secara perasaan dan pengalaman Teteh pribadi, mana yang lebih berkesan, dapat info dari papan pengumuman atau langsung dari pengurus Teh? Kalau secara emosional sih yang langsung lebih berkesan ya kayak gitu. Ada rasa dihargainnya ketika pengurus datang ke rumah kayak gitu, kayak dia disambut sambil bersilaturahmi lah kayak gitu. Terus kalau misalnya papan pengumuman itu impersonal gitu, jadi kayak cuman teks aja, kayak gak ada interaksinya lah kayak gitu. Kalau di papan teks kayak, jadi kita cuman baca doang kayak gitu. Kadang kurang detail juga lah ya, kalau misalnya tanya kayak gitu kan susah gitu. Kadang warga juga acuh tidak acuh ya Teh, melihat informasi seperti itu ya Teh. Selanjutnya, setelah beralih ke WhatsApp, apakah papan pengumuman masih dipertahankan di lingkungan warga RT tersebut Teh? Masih ada sih, tapi fungsinya juga udah bergeser ya. Sekarang tuh lebih banyak dipakai untuk informasi resmi yang formal-formal kayak gitu. Surat edaran dari kelurahan atau pengumuman pemilu biasanya kayak gitu sih. Apa yang menurut Teteh paling berharga dari sistem komunikasi lama yang seharusnya tidak ikut hilang Teh pada zaman ini? Saya sih kedekatan ya kayak gitu ya. Dulu kalau informasi yang disampaikan langsung gitu, ada tanggung jawab sosialnya kayak gitu. Terus kalau pengurusnya datang, warganya terima gitu, maksudnya ada interaksinya juga lah, masih biar bisa bersilaturahmi lah kayak gitu. Pada intinya berarti komunikasi zaman dulu itu lebih berkesan ya Teh, terhadap dari pengurus dan keluarganya ya Teh? Iya. Mungkin ini saja Teh pertanyaan yang bisa saya sampaikan Teh. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Ya, sama-sama. Selamat malam Teh. Ya, terima kasih. Selamat malam. Pasti ya.